Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Wicaksono dari kelas 04 SMJE 002 ingin mempresentasikan tugas manajemen SDM yang berjudul Kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Pemimpin adalah orang yang memiliki keterampilan kekuatan, terutama keterampilan dan kekuatan dalam suatu bidang, sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu bersama untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Kemudian pemimpin adalah seseorang yang memiliki satu atau beberapa keunggulan sebagai bakat yang lahir dan merupakan kebutuhan dari situasi zaman, sehingga ia memiliki kekuatan dan wewenang untuk mengerahkan dan membimbing bawahan. Berikutnya, kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Henry Pratt Varsil dalam Kartini Kartono tahun 2010 halaman 38-39 berpendapat bahwa seseorang pemimpin dalam arti luas adalah seseorang yang memimpin dengan memprakarsai perilaku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisasikan atau mengendalikan upaya orang lain atau melalui prestise, kekuatan atau posisi. Dengan pemahaman lain, pemimpin adalah orang yang mengarahkan, membimbing menuju pencapaian yang lebih baik dari tujuan yang diharapkan. Berikutnya, menurut John Gage Allen menyatakan pemimpin pemandu atau pengemudi komandan, atau pemimpin adalah pemandu komandan. Menurut Miftah Toha, tahun 2007 halaman 27 dalam bukunya ia mengatakan bahwa pemimpin yang efektif dalam penerapan gaya tertentu dalam kepemimpinan mereka harus terlebih dahulu memahami siapa bawahan yang mereka pimpin, memahami kekuatan dan kelemahan bawahan mereka, dan memahami bagaimana menggunakan kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. Istilah gaya adalah cara yang digunakan oleh para pemimpin untuk mempengaruhi pengikut mereka. Berikutnya, menurut Robbins, tahun 2013, halaman 410. Gaya kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai suatu visi atau tujuan. Menurut Tampo Bolon, tahun 2012, halaman 128, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil dari kombinasi filosofi, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan oleh seorang pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Berikutnya, menurut Faisal Rifai tahun 2013, halaman 76. Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melakukan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang mencoba dibimbing atau mereka yang mungkin menonton dari luar. Handoko tahun 2012, halaman 64 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai pola perilaku yang disukai oleh para pemimpin dalam proses mengarahkan, mempengaruhi pekerja. Berikutnya, teori kepemimpinan. Dalam Faisal Rifai tahun 2013, halaman 452, ia mempresentasikan beberapa teori kepemimpinan, yaitu teori alam. Teori ini menganggap kepemimpinan sebagai kombinasi dari karakteristik yang terlihat dari para pemimpin. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah karena sifat atau karakteristik dan kemampuan luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin, dan oleh karena itu begitu banyak seorang yang menganggap dirinya cocok untuk mengarahkan mengenai sifat atau karakteristik dan kemampuan yang luar biasa dimiliki seorang pemimpin, antara lain ada kecerdasan. Seorang pemimpin memiliki kecerdasan atas bawahannya. Pemimpin dengan kecerdasan yang dapat mengatasi masalah yang muncul dalam organisasi dengan cepat, mengetahui masalah apa yang muncul dalam organisasi, menganalisis setiap masalah, dan dapat memberikan solusi yang aktif dan dapat diterima oleh semua bagian. Berikutnya, kepribadian. Orang pemimpin memiliki kepribadian yang menonjol yang dapat dilihat dan dirasakan oleh bawahannya, seperti memiliki kepercayaan diri, rasa ingin tahu yang besar, memiliki ingatan yang kuat, sederhana, mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak, ingin mendengar pendapat, gagasan, dan kritik terhadap bawahan.
Berikutnya karakteristik. Fisik dikatakan bahwa seorang pemimpin layak menjadi seorang pemimpin dengan mengamati karakteristik fisiknya, yaitu usia, tinggi, berat, dan penampilan. Berikutnya teori perilaku. Dalam teori ini, perilaku pemimpin dapat dipelajari. Jadi, jika Anda dilatih dengan kepemimpinan yang tepat, Anda akan mencapai kepemimpinan yang efektif. Teori ini berfokus pada dua aspek perilaku kepemimpinan, dan kepemimpinan. Ada dua fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi berorientasi tugas, dan yang kedua, fungsi pemeliharaan sosial pribadi atau terkait. Nah, teori situasional. Teori ini adalah pendekatan kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilaku mereka, sifat bawahan mereka, dan situasi sebelum menerapkan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan atau teori ini mengharuskan para pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Berikutnya teori psikologi. Teori ini menyatakan bahwa peran seorang pemimpin adalah mengembangkan sistem motivasi terbaik untuk mendorong kesediaan bekerja para pengikut dan bawahan. Pemimpin mendorong bawahan untuk bekerja, mencapai tujuan organisasi, dan mencapai tujuan pribadi. Keterampilan kepemimpinan yang dapat memotivasi orang lain memberikan pengakuan pada aspek psikologis orang tersebut, seperti pengakuan, martabat, status sosial, kepastian emosional, pertimbangan keinginan dan kebutuhan karyawan, antusiasme, minat, suasana hati, dan prioritas lainnya. Berikutnya teori laissez-faire. Bimbingan ini disajikan oleh seseorang yang merupakan ketua dewan dan yang sebenarnya tidak mampu mengatasinya. Itu menyerahkan semua tanggung jawab dan bekerja untuk bawahan atau kepada semua anggota. Teori yang berikutnya, teori perilaku. Kepribadian jenis kepemimpinan ini akan muncul berdasarkan kualitas pribadi atau pola perilaku para pemimpin. Teori ini hanya menyatakan bahwa seorang pemimpin berperilaku kurang lebih sama, artinya dia tidak melakukan tindakan yang sama dalam setiap situasi yang dialami. Dengan kata lain, itu harus fleksibel, bijaksana, ciri khas, dan sangat ulet, karena harus mampu mengambil langkah yang paling tepat untuk suatu masalah. Berikutnya teori situasi. Teori ini menjelaskan bahwa harus ada kapasitas muatan yang tinggi bagi pemimpin untuk beradaptasi dengan tuntutan situasi, lingkungan, dan zamannya. Faktor-faktor lingkungan ini harus menjadi tantangan untuk diatasi. Yang berikutnya teori humanistik atau populastik. Fungsi kepemimpinan dalam teori ini adalah untuk mewujudkan kebebasan manusia dan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang dicapai melalui interaksi para pemimpin dengan rakyat. Berikutnya ada tugas para pemimpin. Yang pertama ada peran yang bersifat interpersonal. Niatnya untuk menjadi pemimpin dalam organisasi adalah simbol keberadaan organisasi yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan membimbing bawahan. Yang berikutnya ada peran informatif. Intinya adalah bahwa seorang pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran donor, penerima, dan penganalisa informasi. Berikutnya ada peran pengambilan keputusan. Intinya adalah bahwa seorang pemimpin memainkan peran sebagai penentu kebijakan yang harus diikuti dalam bentuk strategi untuk mengembangkan inovasi, merebut peluang dan bernegosiasi. Berikutnya ada jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Yang kedua, gaya kepemimpinanlah yang memicu penganut dengan menunjukkan kemampuan heroik atau luar biasa ketika mengamati perilaku tertentu dari pemimpin mereka. Yang ketiga, gaya manajemen transaksi. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan yang mengarahkan atau memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan persyaratan tugas. Berikutnya ada kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kondisi fisik yang sehat yang sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, berpengetahuan. Yang ketiga, yakinlah bahwa organisasi akan berhasil. Yang keempat, tujuan ditetapkan oleh dan terima kasih kepada kepemimpinannya. Berikutnya, apakah Anda memiliki daya tahan pekerja dan antusiasme yang besar?
Berikutnya, menguasai tujuan dalam arti emosi dan banyak lagi hubungan pengguna. Berikutnya ada adil dalam penegakan bawahan. Berikutnya, fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan masing-masing kelompok atau lembaga yang menyiratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan di luar situasi. Secara operasional ada 5 fungsi utama kepemimpinan, yaitu yang pertama fungsi instruksi. Pemimpinannya yang efektif membutuhkan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain melaksanakan perintah. Konsultasi fungsi. Fungsi ini adalah komunikasi dua arah pada tahap pertama sebagai upaya untuk membuat keputusan yang membutuhkan input dari umpan balik. Berikutnya ada fungsi partisipasi. Partisipasi tidak berarti bebas, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah dalam bentuk kerjasama dengan tidak ikut campur dalam atau mengambil tugas dasar orang lain dan partisipasi pemimpin. Berikutnya, fungsi pendelegasian. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Penerima delegasi harus menjadi asisten bagi para pemimpin delegasi berbagai prinsip, persepsi, dan aspirasi yang sama. Berikutnya, fungsi kontrol. Fungsi kontrol dapat digunakan untuk melakukan aktivitas dalam berbagai cara, arah, koordinasi, dan pengawasan. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan masing-masing kelompok atau otoritas, yang menyeratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi. Peran seorang pemimpin yang benar-benar perlu dilakukan oleh seorang pemimpin yaitu satu, membantu kelompok dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, memperdayakan anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, nilai kelompok, yaitu pilihan atau anggota kelompok untuk mewakili pendapat mereka dalam interaksi dengan pemimpin kelompok lain. Nah, sekian dan terima kasih. Saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.